Guru kita bersama salam kota dari Sitoper TNI Program SMA yang juga di ya sama-sama kita hormati guru kita bersama yang akan memberikan pencerahan kepada kita pada pagi hari ini, Bapak dari Islam dan Sehari atau nama samarannya Islam nama samarannya nama umumnya Islam. Kita doakan beliau bermanfaat bagi kita semua. Semoga semua sehat dan senantiasa istiqomah dalam dakwahnya. Yang sama-sama kita hormati para asatidz, ustaz, subhanallah, saya puji satu-satu dan berbahagia. Yang sama-sama kita hormati para ketua DKM se-Kecamatan Riau sendiri. Dan alhamdulillah hadir bersama kita Bapak Putra dari Kota Depok, Bapak alhamdulillah hadir bersama kita. Mudah-mudahan selalu semangat dalam mensupport masyarakat Kota Depok Kecamatan Riau khususnya. Amin ya rabbal alamin. Dan seluruh hadirin Bapak-bapak, saudara-saudara dari dua wilayah dari Kecamatan Riau atau Senen yang mudah-mudahan hadir dan mengumpulkan kita di sini selalu ditambahi keberkahan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak disebut satu-satu, namun insyaallah dalam mereka sahabat dan ta'ajib. Subhanallah, ada kita semua insyaallah mudah-mudahan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Mudah-mudahan pahala kita terus mengalir dan bertambah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, insyaallah sampai kepada kita satu umatnya. Dan juga mohon maaf belum saya sebut yang kami hormati para tokoh masyarakat, ada bapak-bapak, ketua RW, ketua RT seluruhnya yang kami tidak sebut, mudah-mudahan yang ramai sahabat dan ta'azim kami. Mohon jika kita seluruh pada pagi hari ini mari sama-sama membaca Al-Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara kita selalu mendapatkan kebaikan, berkah dan ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan Allah. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan secara khusus atas sampul dari tuan rumah kepada Bapak Sanusi selaku PKM Maulid waktu dan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min syarri a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Yang berarti yang muliakan guru kita yang alhamdulillah lahir dengan
yaitu Gus Hafi atau nama lengkapnya Yusron Haji Yusron Hamdi. Dan yang kami hormati dan kami sampaikan guru kita, Ketua Majelis Ulama Indonesia Teman Umum Kiai Haji Dr. Nur Habib MA, dan yang kami hormati dan kami muliakan Ketua DKKM Kecamatan Cimere dan Limo Kiai Haji Mukhtar Syarif, yang kami hormati dan kami muliakan Sekretaris DKKM Ustaz Isin HR, dan yang kami hormati dan kami muliakan Ketua atau anggota DPRD Kota Depok terpilih, yaitu Pak Ubay. Alhamdulillah beliau pada itu hadir, dan yang kami hormati Ketua PCNU Kota Depok Kiai Haji Soleha atau sebelumnya Bapak Ustaz Arek dari sini. Silakan. Dan yang kami hormati pembimbing atau pembina Yayasan Bakti Jami Asia ini Bapak Ustaz Ahmad Ali, dan yang kami hormati Ketua Yayasan Bakti Jami Asia ini yaitu Ustaz Ali, dan yang saya hormati ada beberapa masyarakat. Di sini ada Bapak Majikan dan juga hormat pada Ustaz Abdul Rahman dari Cimere, dan seluruh Bapak-Bapak RT, Bapak RW, dan Ketua DKM Sekecamatan Limo dan Cimere yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Dan yang saya hormati dan saya banggakan seluruh jamaah yang hadir, yang saya tidak sebutkan satu persatu juga, namun tidak mengurangi rasa hormat bagi saya. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan inayahnya, alhamdulillah kita bisa hadir di acara rutin, yaitu acara DKKM Kecamatan Cimere dan Limo yang diadakan setiap hari Minggu, dan alhamdulillah pada hari ini bertepatan di Masjid Jami Al-Mujahidin. Soal persalam semoga tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada saudaranya, sahabatnya, sahabat pada selaku umatnya. Bapak jamaah yang saya hormati, di sini saya sangat Ketua DKM dan lagi yang pertama mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang telah membagikan diri di dalam acara ini. Yang kedua, saya mohon maaf apabila dalam pelaksanaan mengenai hal-hal dalam pelaksanaan acara ini banyak perubahan seni, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf. Bila wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya bagaimana sambutan dari Ketua DKKM Kecamatan Limo dan Cimere. Dalam hal ini disampaikan oleh Sekretaris Umum kepada Bapak Ustaz Isin kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyuhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita sama-sama diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat iman Islam sehat walafiat dan berjaya, sehingga kita bersama-sama dapat bermuajah duduk di situ di ruangan masjid yang ada di dalam rangkaian ibadah kita. Yang pertama ibadah sholat subuh berjamaah. Usaha kita mudah-mudahan amal ibadah kita pada pagi hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam disampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat-sahabatnya serta kita para umatnya yang insyaallah hari ini masih setia kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usaha kita semua mudah-mudahan nanti di yaumul qiyamah akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin jamaah sungguh yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khusus saya menghormati Sahibul Masjid Akhirullah Ustaz Musti, dan sama-sama kita hormati para ulama yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Di antaranya yang pertama kedua kedatangan di Madinah guru kita dalam Bapak Kiai Muhammad Syarif. Mudah-mudahan kepada beliau diberi kesehatan afiat Allah Subhanahu wa taala. Yang sama kita hormati ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Limo Akhirullah Dr. Kiai Haji Nur Muhammad Atarallahu Hidayati. Yang sama kita hormati penceramah kita yang sengaja kita hadirkan pada kesempatan pagi hari ini, yaitu Ustaz Haji Usman Hamdi atau disebut dengan Gus Hamdi. Dia merupakan putra dari guru kita Bapak Kiai Haji Ma'ruf Hidayat. Atarallahu Hidayati, mudah-mudahan Allah memberi kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sangat kita hormati wakil anggota DPRD Kota Depok Abang Abdullah dari fraksi PKS. Mudah-mudahan kita doakan beliau diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjalankan tugas-tugasnya dalam mengemban amanah kita sebagai wakil rakyat kita, dan mudah-mudahan kita doakan beliau terus istiqomah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di masyarakat, terutama di Kecamatan Limo dan Cirebon. Yang sama kita hormati nasihat kita dan caranya di Khalid Hussein Atarallahu Hidayati, guru kita Kiai Haji Abdul Rahman dari Cirebon, dan yang terhormat yang kita hormati Ketua PCNU Kota Depok Bapak Kiai Haji Solehan atau disebutnya Kiai Alek. Alhamdulillah beliau bisa hadir di tengah-tengah kita, serta seluruh para guru, para kepala daerah yang masih yang hadir, yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu di dalam rasa mahabbah dan ta'zim kami. Pada kesempatan kami hari ini, alhamdulillah, ucapan pertama jazakallahu khairan kami aturkan kepada Takmir Masjid Al-Mujahidin Meruyung dalam rangka menerima tamu-tamu Allah kuliah subuh BKKM Madinah. Kami serahkan semuanya. Mudah-mudahan kegiatan ini
diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus para pengurus DKM Masjid Al-Mujahidin, yang mudah-mudahan masjidnya selalu diberikan kemakmuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ucapan permohonan maaf apabila kami selaku pengurus DKKM Cinere masih beberapa hal yang kurang berkenan barangkali dari segi jamaah. Emang ini kayaknya masjidnya agak besar, kelihatannya sedikit jamaahnya. Gitu ya. Iya, alhamdulillah, tapi kelihatannya kebanyakan ini 10 baris kali 20 lumayan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan niat kita dari masing-masing diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ingin menyampaikan untuk kuliah subuh Ahad depan, insyaallah kita akan berada di Kecamatan Cinere, tepatnya di Masjid Raya Cinere. Alhamdulillah kami sudah berkoordinasi dengan Kiai Haji Abdul Rahman. Ya, mudah-mudahan kita sama-sama bisa diberikan kesehatan dan bisa menghadiri kegiatan kuliah subuh kecamatan, dan insyaallah Ahad depan kita berada di Masjid Raya Cinere, insyaallah. Dan yang terakhir ingin menyampaikan infak pada pagi hari ini terkumpul, jamaah sudah mengumpulkan sebagian rezekinya untuk kegiatan kita, kegiatan kami sebesar Rp890.000. Jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan amal ibadah kita, sedekah kita, infak kita pada pagi hari ini kita buatkan insyaallah diterima Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bacakan Fatihah guru-guru kita yang sudah gugur, pejuang-pejuang subuh kita, yang mudah-mudahan Kiai Haji Abi Idris, Kiai Haji Asmaul Raisa, Bapak Kiai Haji Madani, semua yang tergabung dalam kuliah subuh yang sudah wafat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala, kuburnya dijadikan rawdah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita segarkan pikiran, hati dan perasaan kita. Kita hadirkan kembali fikih kita di majelis Rasulullah untuk sama-sama menikmati indahnya suasana bersama dan indahnya saling berbagi ilmu. Kita hadirkan Rasulullah di majelis ini. Ya Rasulullah, Ya Rabbi
الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وقل رب زدنا علما وارزقنا رحمة. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segala pengurus PKM Masjid Al-Mujahidin Ruyung. Mudah-mudahan dari mulai jajaran ketua sampai dengan para bosnya senantiasa dipenuhi oleh keberkahan, kemudahan, kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Dan sama-sama kita hormati dan kita muliakan, alhamdulillah banyak sekali yang hadir. Yang pertama dari Ketua BKKM Kecamatan Cinere dan Limo Al-Mukarram Haji Mukhtar Syarif, mudah-mudahan senantiasa dipanjangkan usianya, dimanfaatkan dan senantiasa dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta seluruh jajaran pengurus daripada BKKM. Tadi saya nanya BKKM apa sih singkatannya? Badan Koordinasi Kesejahteraan Masjid. Mudah-mudahan masjid-masjidnya pada sejahtera semua, jamaahnya juga sejahtera, pengurusnya sejahtera. Tapi kalau ada BKM yang masih kurus, tandanya belum. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, alhamdulillah juga hadir sudah menjadi imam dari para salat subuh kita, Ketua MUI Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Limo, yaitu Doktor siapa sih namanya? Dokter Hamid. Ya, dokter Pak. Tadi kalau dokter tukang suntik, kalau dokter D-nya gede. Ya, jadi mudah-mudahan senantiasa dalam taat kepada Allah, sehat dan bermanfaat buat kita semua. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pimpinan saya, Ketua PCNU Alex, alhamdulillah juga sudah hadir. Karena saya di FPC Pak, jadi ini atasan saya. Tapi kalau di situ udah kalau apa aja. Juga hadir aktif Ruyung, dengan Ruyung beserta Firdaus dan semuanya para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para kiai, para bapak haji. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak lupa rasa hormat dan ta'zim saya. Mudah-mudahan kita semua adalah penghuni surga-Nya Allah. Amin ya Rabbal. Ini yang hadir biar sepandang mata cuma setengah masjid, tapi hakikatnya yang hadir ini penuh Pak. Karena diisi wakufat alaihimul malaikah, malaikat ikutku. Jadi jangan takut. Pernah dikata begini, orang Islam di Indonesia itu banyak. Orang Islam di Indonesia itu banyak, apalagi kalau melihat dari jenis KTP-nya banyak. Benar-benar. Tapi kalau pengen lihat orang Islam yang ngejalanin perintah Allah, setidaknya gitu ya Pak, setidaknya ngejalanin perintah Allah atau sholat yang sering bolong-bolong pas Idul Fitri dilanggar. Tapi kalau pengen melihat orang Islam yang benar-benar Islamnya pas jamaah subuh Pak. Maka tadi kalau dibilang pejuang subuh itu jangan dibilang pejuang, dan nggak usah. Subuh mah nggak perlu diperjuangin, tapi kudu. Kalau perjuangan itu kadang-kadang masih suka milih-milih untung rugi, benar-benar. Untungnya apa, ruginya apa? Kalau kita tanya batin kita sendiri nih Pak, kalau kita masih memperjuangkan subuh, tandanya masih ada yang kita incar. Di depan ada tulisan tuh di muat banner. Apa tuh banner? Mengadi tulisan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia sama isi-isinya. Kira-kira itu bukan yang kita incar. Ini jujur-jujuran aja kita ngomong. Nasi uduk. Nasi uduk. Kita nggak bisa kan? Ya Allah, ada Bapak yang ngomong lupa saya. Ya, Bapak yang sudah dilantik
Saya di sini nggak bisa ngajarin kalau orang-orang bersama suku udah pasti ngajarin Pak. Saya paling seger sebenarnya ceramah suku. Kenapa? Yang pertama suara benar-benar. Dari kalau kayak orang yang udah biasa dia ngomongin soal suku, saya nggak pernah biasa ngomongin soal suku, kenapa serap? Ada yang masih begitu ada? Udah minum air putih biar harus botol, kalau nggak biasa serap aja. Kalau belum kena kopi. Tadi Pak Kita nanya itu mau minum dulu, saya kira boleh, karena itu ya putih. Emang susah. Jadi kalau sempat jadi hobi juga. Jadi kalau lagi subuh begini maka udah jangan banyak-banyak harapan kita, karena para ulama juga bilang kalau pengen berkah subuh, kalau pengen apa-apa subuh, biar kata dikejar nggak dikejar, kalau subuhnya udah jalan insya Allah mudah. Yang benar langsung dari Allah. Jam sholat subuh sampai subuh lagi aman, amin. Aman Pak. Tenang aja. Orang kenikmatan bahagia itu adalah apa? Saat kita bisa menjalankan ibadah. Tapi yang mau saya sampaikan bukan bab ini Pak. Bukan itu cuma prolog doang. Kira-kira berapa udah subuh bagus kan? Udah bukan saya sejak kapan sih saya selama kira-kira? Saya berceramah kali nyindir kalau nggak berasa ya bodo amat. Urusan lain. Inna kala tahdu man ahbabta wa inna Allah yahdi man yasha. Nabi Muhammad aja minta Allah, ya Allah saya pengen dong paman saya dapat hidayah. Diomelin sama Allah. Kamu ya Muhammad gak bisa kasih hidayah kepada orang yang kamu mau, gak bisa. Hidayah terserah Allah mau kasih ke siapa. Ini barangkali yang datang di sini gak dapat hidayah. Bisa jadi yang lewat masjid kedengeran dapat hidayah. Bisa jadi. Tapi insya Allah gak ada. Insya Allah yang lewat dapat hidayah, yang duduk dapat hidayah. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang mau saya sampaikan pada kesempatan kali ini yang pertama, alhamdulillah bersyukur Pak. Limo Cenere dengan segala macam aktivitasnya. Kita ini bersyukur tinggal di Depok ini, bersyukur biar kata Depok belah pinggir. Ini kan Depok pinggir Jakarta. Udah rada-rada kotak, saya malah bingung ngeliatin lampu merah kagok. Kalau benar-benar lampu merah nggak tanggung-tanggung Pak, sekali dibikin gua. Saya mau buta warna merah, hijau. Hijau, ya tetap hijau. Lemon tolnya kagak ada di sini ya. Insyaallah. Tapi kita bersyukur Pak. Bersyukurnya apa? Kegiatan gak ada habisnya. Betul belum? Kalau timbang cuma nyari makan buat sesuap nasi ada. Kalau timbang cuma buat memenuhi kebutuhan hidup ada. Kita lihat di sini kegiatan kita, masya Allah. Dan mulai subuh udah mulai. Ntar siang mulai ada yang kondangan ada. Makan siang dapat di sini. Yang amplopnya itu kan rahasia. Suara itu juga nggak kawan. Gak usah ditulis nama. Nanti malam masih ada maulid. Ada maulid. Ada maulid yang dapat makan, ada yang dapat snack. Asal dapat makan, snacknya yang kedua. Masya Allah. Ada lagi takbiran malam satu akan dulu. Kegiatan tak habis Pak. Tapi kita ingat di dalam kegiatan itu bukan materi dunia yang kita cari. Ini yang sering dilakukan sama orang. Yaitu yang kita cari ada hasil dunia. Kalau lain paling motor ala muslimin untuk biar memang gila ilmunya. Tapi pertanyaan saya begini, apa iya orang yang sering ngaji ilmunya kosong? Mohon maaf, Bapak udah umur segini ngaji udah berapa ratus berapa ribu kali Pak? Kata itu ilmu yang didapat kira-kira masuk menyerap dalam hati, teringat dan tercatat di pikiran, atau masuk pada luar diri? Bagaimana? Padahal jelas-jelaskan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang kedudukannya
kan. Tapi ulama juga Sayyidina Umar bin Khattab nih Pak, yang ngomong Sayyidina Umar, ini akhafu, aku itu takut. Takut apa? Takut sama-sama alimul munafik, orang yang alim, orang yang berilmu tapi munafik. Lalu ditanya sama orang yang duduk samping Sayyidina Umar bin Khattab, wa kaifa yakunul alimul munafik? Bagaimana bisa ada orang alim yang munafik, wahai Umar? Nah, ini kalau model saya bilang mau begini Pak, mau tapi sekarang dia cuma kapan minunya. Udah dengerin aja dah. Wa kaifa yakunul alimul munafik, bagaimana bisa orang alim tapi jadi orang munafik? Kata Sayyidina Umar bin Khattab apa? Wa dia itu adalah alimul munafik, alimun bi ilmihi wa munafiqun fi qalbihi wa amalihi. Dia itu orang munafik, orang alim, yaitu adalah orang yang dari segi keilmuannya pintar, tapi hati sama perlakuannya munafik. Lain dicap, lain dilakuin, lain dikata, lain di hati. Coba sekarang kita introspeksi diri kita. Ini bukan buat bapak, buat saya. Jangan ngomongan saya makanya Pak, mohon maaf kalau ada jamaah-jamaah yang mengundang saya, kalau ada jamaah-jamaah yang minta saya ceramah, saya selalu bilang jadi saya emang gak punya ilmu, saya emang gak bisa ngajarin kitab tebal-tebal, saya gak bisa ngajarin tafsir Quran tebal-tebal, emang apa pelaku ini susah. Kalau mau nikah dua, maka insya Allah udah diniatin, belum dilakuin. Saya makanya Pak gak pernah bab tahajud, gak pernah bab puasa, gak pernah bab yang sunnah-sunnah yang banyak lebar. Kenapa? Gak bisa ngelakuin. Senin Kemis bukan puasanya, napesnya lah. Puasa, sholat, sunnah dan lain sebagainya kita tahu ada tidak? Kita tahu ada kelemahan kita. Saya baru bisa ngajarin panjang lebar itu terserah diri doang. Kenapa? Kebutuhan daripada ilmu mereka. Tapi kalau buat jamaah, ya rukun aja, jangan berantem, udah gitu aja. Sholat wajib udah kerjain, yang sunnah terserah, mau dilakuin alhamdulillah, nggak dilakuin nggak ada dosa. Puasa alhamdulillah, sedekah kalau emang mampu keluarin, kalau nggak mampu minta. Lo juga nggak mampu, pantas dapat sedekah. Jadi kita ini kata Sayyidina Umar bin Khattab, saya paling takut nanti ada orang alim tapi munafik. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ini hal yang paling memohon buat kita. Lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Orang banyak bisa ngomong, bukan lagi ngomongin DPRD, bukan. Bukan lagi ngomongin apaan, kopi dibawain. Minumnya bagaimana? Minum dulu Pak. Beri apa? Iya. Ada acara pakai beri dulu. Udah kayak talkshow. Ini masalah ada ngomongin dewan, ada ngomongin pilkada, ada ngomongin pilwali, ada ngomongin pilpres. Kalau itu mah biasa. Ini mah pribadi kita Pak. Kita banyak ngomong, kita banyak ucapannya, kita banyak janjinya, tapi kadang-kadang kita takut kita bisa ngelakuin, dan banyak orang yang ngomong tapi nggak ngelakuin. Kenapa? Kadang-kadang ustaz yang paling sering begitu nasihatin orang benar-benar sama bini kudu akur gitu ya. Lah ustaz kenapa cerai? Enggak akur sama bini yang agak rumah nyobain mau cerai boleh. Bisa aja bisa kalau ustaz mah begitu. Ustaz kan bini akur, ya bininya. Makanya saya mau belum pantas dipanggil kiai. Kalau Nur Hamid juga sama, kemauan ada
Kita introspeksi sama diri kita sendiri sekarang. Ilmu yang udah kita dapat, udah berapa persen kira-kira yang diamalin? Masya Allah, ini yang paling berat. Kita udah dapat ilmu puasa, udah dapat Pak? Udah? Ilmu toharah, bersuci, wudhu dulu aja. Ilmu wudhu kita udah dapat ya Pak? Mana yang rukun, mana yang sunnah, jangan dulu. Kalau dalam berwudhu jangan terburu-buru. Kamu masih berapa banyak orang kita yang wudhunya buru-buru? Saya pernah merasakan begini, orang kita ini kalau wudhu yang kadang-kadang ngawur, bukan ngawur, bener, sah, tapi kok aneh. Sunnahnya wudhu apa Pak? Di antaranya membasuh 3 kali. Bener ya? Bener ya? Membasuh 3 kali. Ini kalau pengantangan sekarang ada yang mempraktekkan di depan kan? Asal membasuh tangan bagaimana? Nah, boleh kalau ada yang mempraktekkan di depan. Ada yang mau? Nih, kebanyakan orang kita nih Pak kalau lagi duduk tangan kanan, bener ya? Geser ke kiri, bener ya? Geser kanan lagi, kiri lagi, kanan lagi, kiri lagi. Itu namanya 3 kali, bukan 1. Itu namanya 1. Ada yang mau dimasuk gitu? Ada? Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Ada yang begitu ada? Ada? Yang benar bagaimana? Yang benar ya 3 kali Pak. Kanan, 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 kiri, kiri, kiri. Itu baru namanya takhlis atau 3 kali. Kaki yang lebih parah. Malas banget buat bongkok, malas banget buat gosok kaki, malas banget ini Bos. Ngerti? Ada yang begitu ya? Banyak. Itu ilmu kita berdakwah, tapi kita nggak praktek. Ini yang sederhana-sederhana aja. Orang buka puasa, doa buka puasa apa? Allahumma laka sumtu, Allahumma laka sumtu itu doa setelah batal. Doa buka puasa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Berapa banyak orang yang pakai Bismillah Allahumma laka sumtu? Nah itu Pak. Padahal dalam hadisnya kalau orang makan nggak pakai Bismillah dibantuin setan kayak makan muntahnya setan. Nggak Pak, gua buka puasa pakai muntahnya setan Pak. Nggak pakai Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma kasunmu. Diajarin begitu jangan itu. Normal aja. Orang doa makan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Buka sedikit udah batal, udah nyampe kerongkongan airnya atau kormanya, baru Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizqika afqahu bi rahmatika ya arhamar. Kalau kita pakai luma-luma udah. Tapi dah orang kita tuh udah nggak bisa darah sendiri udah. Doa panjang amat ini apa ini sebelah ini orang kita mau begini. Buka yang pakai manis-manis di apa nih orang kita? Tapi bukan korma, es doang, es buah. Tapi dia berbuka lah dengan yang manis-manis. Ini kan tafsir orang itu aneh-aneh banget, Masya Allah. Ada yang gadoin gula. Ilmu kita udah punya. Amal ini kita kudu sayang, kita kudu rukun, kita kagak boleh berantem, jangan pelit sama bini. Semakin pelit sama bini rezeki semakin seret. Udah paham kita. Tapi masih berapa banyak orang yang begitu begini. Ngomong atau punya duit begini padahal apa ada. Mancing saja saya kagak pengen mancing, kagak. Mancing mah gak malam Pak, subuh mau mancing enak Pak. Terus soalnya gak jadi mau mancing hari ini, kasihan. Ilmu kita ada banyak. Makanya Allah bilang begini, orang keistimewaan orang yang berilmu itu diangkat derajatnya sama Allah. Tapi orang-orang yang berilmu itu akan lebih diangkat derajatnya oleh Allah
Amin Allahumma. Ilmu dari praktekin ilmu yang Bapak dapat dari sini. Nih saya cuma mau ngasih satu ilmu Pak. Bukan satu ilmu sebenarnya tirakat lah, bahasa yang juga saya coba dari kalimat beliau. Kita sholat tahajud barangkali kurang istiqomah. Betul ya Pak? Bisa jadi cuma 1 minggu doang pas wayangnya suling kita aktif. Bisa jadi di hari-hari lain kita bangunnya pas lagi azan subuh. Kita nggak ada yang tahu, namanya juga memang iya. Kalau kata Imam juga setiap orang kudu punya tirakat, setiap orang kudu punya amalan, setiap orang kudu punya pegangannya. Kalau kita emang bab tahajud masih agak kurang, kita ganti sama yang lain. Puasa Senin Kamis, ya itu tadi Senin Kamis. Kadang Senin, kadang Kamis, kadang-kadang kagak Senin, kagak Kamis. Orang yang masih gawe puasa biasanya pulang sampai jam 9. Ngeliat temennya ngopi, ya ikut. Apalagi yang ojek online, ya susah banget udah. Emang kerjaannya di panas-panas, apalagi nganggur dan mancing, susah. Puasa Senin Kamis susah. Kalau emang kita nggak bisa sedekah gara-gara duit kita pas-pasan, ya udah jangan maksain sedekah daripada dapur di rumah kagak ngebul. Punya duit gocap, sedekahin gocap, makan apa? Kalau emang kita nggak bisa sholat sunnah qobliyah ba'diyah, masya Allah, qobliyah subuh diuber-uber, qobliyah zuhur ditinggalin. Benar-benar qobliyah subuh diuber-uber, ba'diyah zuhur ditinggalin. Qobliyah subuh diuber-uber, ba'diyah maghrib ditinggalin. Apakah subuh sama maghrib itu beda? Sama-sama sunnah mu'akkad. Ya udah, kalau orang menganggap sholat sunnah makin jarang-jarang, duha juga belum tentu bisa, benar-benar. Kita belum bisa banyak macam-macam dah buat tirakat. Kata Imam Zubair begini, setidaknya setiap orang kudu punya tirakat ini dan jangan sampai ditinggalin. Apa tirakatnya? Punya hati yang baik. Selalu berprasangka baik kepada orang. Jangan gampang nyari musuh, jangan gampang ngomongin jelek orang lain. Selalu menenangkan hatinya. Lihat, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin. Hari di mana tidak ada manfaat anak-anak, tidak ada manfaat harta, tidak ada manfaat itu semuanya. Datang ke Allah cuma butuh hati yang bersih. Makanya Bang Maimun bilang, tirakat kita yang harus benar-benar dikejar hatinya bersih. Jangan punya prasangka jelek sama orang. Ini kalau lagi begini kan banyak yang punya prasangka jelek ya kira-kira. Nyamuk. Ada yang saya lagi ceramah melihatin jam, alarmnya kapan? Oh, ada yang melihatin ke belakang, itu kira-kira lauknya apa? Oh, hati baik aja Pak. Bapak husnuzon itu apa? Itu nasi bukan buat saya. Jadi kalau Bapak nggak dapat, nggak sakit. Melihat panitia nenteng kopi kayak enak banget kopi. Itu kopi bukan buat saya. Itu biar tenang hati. Belajar menata hati, belajar menata diri. Kita nggak bisa ngomongin banyak-banyak kan? Qalbun salim aja. Ilaman Allah, qalbun salim orang yang datang dengan hatinya bersih. Insya Allah nikmatnya luar biasa. Belajar. Kalau hati sudah bersih, insya Allah bahagia dunia akhirat. Amin. Dan sebelum tidur juga maafin semua orang. Maafin. Amalan yang paling bagus itu kita sebelum tidur nih Pak, lagi udah bertujuh mata, ya Allah saya maafin semua orang-orang yang udah nyakitin saya, melukai hati saya, yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya udah maafin semua. Mudah-mudahan mereka juga maafin kesalahan-kesalahan saya. Udah gitu, pas waktu nanti meninggal husnul khotimah enak. Tidur kalau mendendam yang ada ngorok. Berarti yang ngorok mendendam.
juga lagi belajar rata hati sama-sama yang kita belajar. Orang kita berat hati ini jadi umatnya Rasulullah, umat di akhir zaman begini ada berat. Beli motor diomongin orang, gak punya motor diomongin orang. Beli mobil diomongin orang, gak punya mobil diomongin sama orang. Begini salah, begitu salah, udah serba salah jadi hidup sekarang. Benar Allah. Tapi kalau kita ikut nimpalin, kita juga yang makin pusing. Makanya jangan ditiru. Lepasin aja. Lepasin aja. Ya, Rasulullah doanya Allahumma bini qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma fir li qaumi fa innahum la ampun aja, maafin aja. Sudah kita belajar ya Pak ya? Sama-sama lepas dari sini, pulang dari sini yuk. Kita awali hari kita dengan vlog deh. Saya mah udah tua, nggak usah pikirkan macam-macam. Bapak udah lihat rambut juga, tanda kematian. Lihat kulitnya udah mulai keriput, tanda-tanda bahwasanya kita sudah sepuh. Lihat badannya sudah mulai kita bisa berdiri tegak, tandanya kita sudah benar-benar sepuh. Lihat kaki yang sudah tidak bisa melangkah jauh, bertahun-tahun harus menggunakan tongkat, tandanya kita sudah tua. Apa lagi yang mau kita andalin? Apa lagi yang mau kita kejar? Fokus di urusan akhirat, jangan lupakan perkara dunia. Maafin semua orang, lepasin semuanya. Insya Allah Bapak meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jangan macam-macam, seperlunya aja. Ya Pak ya, kalau anak sakit orang tua cuma begitu aja udah. Kalau anak muda banyak menasihat sama orang tua, udah Pak gitu dengan mati dah. Biasanya yang tua duluan atau yang muda duluan? Yang tua agak duluan, pengen yang muda duluan. Agak pantas. Kalau ada di masjid disebutnya innalillahi wa inna ilaihi umur 27 tahun, pantas kagak? Pasti kita ngomong ya Allah masih muda banget. Kalau ada yang meninggal innalillahi udah umur 60 tahun, pantas. Ya udah, berarti pantasan yang mati yang mana dua? Ya udah, kita nikmatin aja ya udah. Ya, jangan dipikir pusing, jangan dipikir pusing. Lepasin semuanya, lepasin, ikhlasin semuanya. Allah yang udah ngasih, Allah yang ngatur, jangan ikut campur. Allah kasih banyak, alhamdulillah. Allah kasih sedikit, minta lagi, begitu aja. Boleh nggak? Boleh nggak? Makanya nih, terakhir saya mau nyampaikan ada sebuah hadis dari Rasulullah. Ini doanya, mudah-mudahan sudah pada hafal semua. Sudah pada hafal semua. Jadi orang niat baca sholawat itu kata Mbah Marus Abi dari Boyolali, beliau mengatakan niat orang baca sholawat ada 4. Ini Pak, sudah di akhir ayat kan Pak ya? Ini udah bentar lagi meninggal kan Pak ya? Udah siapin kan kapan Pak? Ngomong aja udah belum? Kalau belum berarti usahain orang. Lagi mati pas ketemu tanggal merah, toko pada tutup usahain orang. Saya tidak sekarang. Jangan bilang urusan RT belum itu punya stok. Itu siapin sekarang. Bagi lisan siapin yang cakep. Kapan lagi Bapak cari dari duit yang halal, siapin dengan kapan? 2 meter nih kok. Oh, udah beli 2 meter, kalau enggak 3, banyak amat 10. Perempuan ada 5, laki 3 udah. Cukup 3, siapin dulu. Kayak kapannya, baju lisannya, kalau perlu rombongan makannya udah di-tagging dulu dah. Bakal saya. Ini jangan di kemana-mana sama saya, tapi kalau yang duluan dah. Tuh, tapi tagging dulu, gak apa-apa. Siapin daripada termeninggal malah nyusahin. Orang kejadian dulu ke COVID banyak banget dia nyusahin. Bukan gara-gara orang yang bajel, bukan emang waktunya lagi gak pas. Meninggal hari Minggu, toko tutup, tanggal merah, besok lebaran, susah banget. Stok habis, Masya Allah, ambil rebutan. Zaman kopi coba lihatin ambil rebutan dari Broyong ada kali ini. Dari Broyong pernah ini, manggil orang luar. Buat ambil, enggak? Lagi kopi itu sampai kayak apa enggak? Manggil mayat, semprot, ini mayat pakai tumbuhan, semprot. Insya Allah. Ya, jadi kata Mbah Marus Ali, niat baca sholawat ada 4. Yang pertama, menjalankan perintah Allah. Ini Bapak ini besok nih, kalau mau pergi sholawat, mau pergi hadir maulid ya Pak ya, niatnya ini. Niatnya apa yang pertama? Menjalankan perintah Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Perintah Allah. Perintah Allahnya dalam kalimat
9 bulan. Yang kedua, orang niat sholawat, orang niat baca sholawat apa? Memenuhi haknya Rasulullah. Rasulullah punya hak, Pak. Dan kita sebagai umatnya diberikan hak juga. Apa haknya? Umat Rasulullah tidak ada yang masuk ke dalam neraka. Amin. Ada yang amin. Bagaimana dulu? Umat Rasulullah tidak ada yang masuk neraka. Amin. Allahumma. Kalaupun dulu masuk neraka, sifatnya sementara. Tapi sementara di neraka 1 hari sama dengan 1000 tahun. Pengen mampir? Sehari aja. Sehari setengah hari dah. Short time. Ya. Umatnya Rasulullah nggak masuk neraka. Bahkan Rasulullah kalau umatnya dicari di surga nggak ada, dia cari ke neraka. Beliau turun ke neraka, lihat mana umat saya. Sampai dalam hadis Qudsi katakan Rasulullah nangis, kenapa? Ditanya sama Allah, jangan sampai umat saya masuk neraka. Masya Allah. Saking cintanya Rasulullah sama kita, maka kita penuhi haknya Rasulullah dengan kita baca sholawat kepada Rasul. Yang kedua, yang ketiga, mengharapkan syafaat Rasulullah. Syafaat Rasulullah, syafaat uzma buat orang-orang pendosa seperti kita ini butuh banget sama syafaat uzma. Jadi kata harus niat yang pertama menjalankan perintah Allah, memenuhi haknya Rasulullah, mengharapkan syafaat dari Rasulullah, dan yang terakhir niat orang baca salawat yaitu adalah liqadai hajatih, mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya. Jangan dibalik. Kebanyakan orang kita yang ngelakuinnya kebalik. Ngelihat mobil, Allahumma sholli ala Muhammad. Ngelihat motor bagus, sallallahu ala Muhammad. Ngelihat rumah cakep, sholawat kita dulu. Jadi dibalik, Pak. Nomor 4 dulu tujuannya. Nomor 1 sampai 3 nya dihapus. Orang baca sholawat sekarang biar hajatnya dikabulkan. Padahal hajat dikabulkan itu nomor berapa? 4. Dalam sebuah hadis ada seorang buta datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan saya. Mata saya buta, mata saya sakit, tolong doakan saya. Kata Rasulullah, ambil wudhu. Ambil wudhu, Pak. Masih punya wudhu? Masih punya wudhu? Nah, kalau yang belum punya wudhu, ambil wudhu. Langsung praktekin aja. Ambil wudhu. Setelah ambil wudhu ngapain? Salat 2 rakaat. Salat apa? Salat mutlak, salat hajat. Lalu setelah salat 2 rakaat ngapain lagi? Doa. Ajarin bagaimana doanya? Diajarin sama Rasulullah. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammad nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbika fayaqdi hajati. Udah catat doanya. Udah hafal semua ya. Hafal semua, emang BKKM luar biasa ini. Jamaahnya sekali baca saya udah hafal semua. Hafal nih, Pak? Itu doanya. Setelah kalimat saya dihajati, ya Allah kabulkan hajatnya, sebutin hajatnya. Ya Allah, pengen punya duit. Nih, bedain sama hajat sama nafsu. Kalau hajat itu 1, Pak. Hajat itu 1. Kalau nafsu itu banyak. Jadi kalau dibilang diajar sama Rasulullah ini untuk yang hajat, bukan nafsu. Hajat. Bapak lagi kepepet banget butuh 1 perkara, doanya itu. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammad nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbika ayaqdi hajati. Jadi ini wasilah, cara ngajarin kita berwasilah. Minta kepada Allah melalui siapa? Rasul. Ayaqdi hajati disebutin hajatnya. Nah, kalau orang ini yang datang kepada Rasulullah, matanya buta, matanya sakit. Lalu setelah doa ini dia ambil, langsung bisa lihat lagi. Masya Allah. Jadi kalau hajat 1 yang ingat hajat itu 1. Jadi kalau bapak lagi pengen butuh 1 pilih. Pilihnya itu aja. Dah. Jadi kalau bapak lagi pengen sesuatu, dah itu aja yang dicampurkan. Yang dimasukin dalam hati, ya Allah, saya pengen ngawinin biar dapat duit. Dah. Itu
Benar apa benar? Pengen ini, jangan. Kalau lagi kita masak satu aja, jangan macam-macam. Jadi tolong baik-baik dengan sesama, yuk kita amalin, yuk kita praktekin. Yang terpenting adalah jaga hati kita. Amin Allahumma. Lingkungan kita butuh orang-orang yang suka mengajarkan kepada kebaikan. Lingkungan kita butuh orang-orang yang punya hati yang bersih, yang bijaksana. Jangan cuma banyak ngomong orang tapi nggak mau gerak, nyuruh kerja bakti tapi nggak mau aktif. Ada yang gitu kan Pak? Nyuruh patungan tapi nggak mau patungan, nyuruh ngomongin orang tapi dia juga nggak mau ngomongin orang. Nggak praktekin ini. Mudah-mudahan di waktu yang singkat ini, di waktu yang munajat ini, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kiranya Allah kabulkan semua hajat kita dan Allah mudahkan segala urusan kita. Dan terpenting adalah mudah-mudahan Depok memiliki pemimpin yang adil, yang amanah, yang senantiasa berpihak kepada rakyat, yang senantiasa menciptakan sebuah hal yang baik dalam kehidupan kita dan lingkungan masyarakat kita. Dan mudah-mudahan kita minta kepada Allah agar kiranya jadikan pemimpin kita pemimpin yang amanah, pemimpin yang senantiasa adil dan taat, yang senantiasa menjunjung tinggi hak-hak daripada rakyatnya dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan keluarga kita mudah-mudahan sakinah, mawaddah, warahmah, mudah-mudahan kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan kita semua puncak kenikmatan wafat dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Izin nanti sempat ngopi aja, jarang enggak karena channel kami udah pergi lagi ya. Izin ada donor darah di Pulau Mutiara, jadi yang punya kesempatan silakan ikut donor darah kerjasama MUI, Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah. Kita bareng-bareng mengadain donor darah di Masjid Al-Makmur di Villa Mutiara. Insya Allah jam 7 kita mulai start sampai jam zuhur untuk donor darah. Jadi yang sudah biasa donor darah silakan kami undang untuk bisa hadir di sana. Demikian yang salah datang dari saya, yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kesempatan mustaqim. Allahumma barik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khair, jazakallahu khairan. Sama-sama sudah kita dengarkan nasihat serta ilmu yang diberikan, semoga bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Jamaah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita akhiri kegiatan kita dengan doa. Yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Bapak Haji Bapak Kiai Alex Ahmad Saleh. Para Bapak kami persilakan. Sallallahu
وصل على الأنوار وسير أسرار والرجال الأبيض ومفتاح باب سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأشهر عدد نعم الله المبارك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجيه من جميع البيحة والأحد والأقوال والبرية وتسلمنا من جميع الفتن والقوم والآفات والآهات وتطهرنا من جميع العيوب والسيئات وتغفر لنا بجميع الذنوب وتمحو بها عنا جميع الخطيئات وتقضي لنا بجميع ما نطلبه من الحاجات وترفعنا بأعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وبارك وسلم عليه وعلى أصحاب أزواجه وذريته أهل بيته ومن صلى عليه عدد ما في علمه والصلاة دائمة بدون ملكه ربنا سهل أمورنا وحصل مقاصدنا وبلغ إليك يا الله يا رحمن الرحيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا نحتاج لهما فينا ولا معنا ولا معنا بنا شقيا ولا محروما ولا مخلوقا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا تدعنا في مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته ولا عينا الا سترته ولا هما الا فرجته ولا ضرا الا كشفته ولا جاهلا الا علمته ولا فقيرا الا اغنيته ولا ضارا الا هديته ولا مريضا الا شفيته ولا دينا الا قضيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولجميع موتانا الشرور ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم نسألك وارزقنا اتباعه واكرمنا الباطل وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وسلم في فضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحه. صلى الله